warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ngopi ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung, kabarnya gimana Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan juga dirasakan bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk ngobrol kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan terkait dengan tafsir tematik Al-Kafirun. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat afiat dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini tentang surah Al-Kafirun. Surah yang sangat pendek, tapi kalau bacanya enggak hati-hati, enggak konsentrasi, enggak kelar-kelar. Bisa muter-muter, kayak orang bingung nyari alamat palsu. Surah Al-Kafirun ini menduduki urutan ke-109 dalam urutan mushaf. Surah ini turun saat Rasulullah sebelum hijriah. Maka surah ini dikelompokkan dalam surah Makkiyah, yaitu surah atau ayat yang turun ketika sebelum Rasulullah hijrah, disebut dengan Makkiyah. Sementara asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun ini adalah ketika beberapa orang tokoh dari kafir Quraisy, diantaranya ada Walid bin Mughirah, ada kalanya Aswad bin Abdul Muttalib, ini termasuk pamannya Nabi, tapi enggak begitu terkenal seterkenal Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini seorang kaya raya konglomerat yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, bersama dengan orang tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain, ketiga orang ini datang pada Rasulullah untuk menawarkan kerjasama. Apa katanya?
Ini bisa kita baca dalam Tafsir Munir tulisan Imam Nawawi Banten. 3 orang ini datang beserta teman-temannya yang lain pada Rasulullah bilang begini, wahai Muhammad, daripada setiap hari kita berseteru, musuhan terus antara yang muslim dan yang kafir Quraisy saat itu, bagaimana kalau kita kerjasama? Rasulullah bilang, kerjasama apa nih dan bagaimana? Begini Muhammad, kita kerjasama. Kalau hari ini misalnya kami ibadah ikut kalian, kemudian besok kalian ibadah ikut kami. Kalau konteks sekarang, kalau nanti Idul Fitri pokoknya semuanya ikut sholat id. Tapi begitu nanti Natal semuanya ikut ke gereja. Kalau nanti Waisak atau apalah pokoknya semuanya biar kompak. Loh, itu pernah loh ditawari Rasulullah itu kayak begitulah. Zaman sekarang kadang orang-orang yang berfaham liberal juga menawarkan seperti itu dalam rangka katanya toleransi. Tapi memang ayat atau surah Al-Kafirun ini secara garis besar isinya tentang ajaran toleransi. Bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita, teman kita, tetangga kita, rekan kerja kita yang beragama lain. Toleransi dalam hal apa? Lah tadi pernah 3 orang tokoh Quraisy beserta teman-temannya bilang, kalau kita join gimana? Biar masjidnya rame, gerejanya rame, puranya rame. Kalau musim Idul Fitri ya ke masjid semua, Jumat ke masjid semua, tempat gantian Minggu ke gereja semua. Kalau diakal-akal kayaknya cocok ya, rame terus. Berarti Minggu Jumat Jumatan, kalau Minggu Mingguan, kalau Kemis ya ngemis. Kalau Kemis ya ngemis. Rasulullah belum sempat menjawab itu langsung turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan, sampaikan, jawab Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kalau dulu pernah ada usulan, Bu, jangan dipanggil kafir, dipanggil non muslim. Lah ayatnya kafir gimana lagi? Mosok kul ya ayyuhal non muslim. Ya enggak. Ada tempatnya kita memanggil memang kafir, ada tempatnya kita memanggil ya non muslim. Ada tempatnya ya kita lupakan perbedaan agama itu. Ada tempatnya masing-masing. Lah Rasulullah saat itu langsung turun perintah dari Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, sampaikan ke orang-orang kafir itu. Apa? La a'budu ma ta'budun. La, tidak, a'budu, saya akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Kalau bahasa kita, saya enggak akan ibadah seperti kamu ibadah. Tapi wala antum abiduna ma a'bud. Nah, kalian enggak perlu ibadah kayak saya. Kalian bukan menyembah apa yang saya sembah. Saya enggak perlu datang ketika Minggu dan ketika Jumat ya kalian enggak perlu datang. Masing-masing. Lah kemudian wala ana abidum ma abattum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Lah ayat yang ketiga dan ayat yang kelima ini kan sama persis. Lah kadang yang bikin bingung kan kalau ada sama persis begini, Bu, ya. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Lah kalau jadi imam makmumnya keburu lakum. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan pembahasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan kembali usai jeda membahas terkait dengan tafsir tematik Al-Kafirun. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Di segmen sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan terkait dengan tema ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu tafsir tematik Al-Kafirun. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Kita buka untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin, Perumahan Pilah Mahkota Indah, Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz,
Siapa sajakah yang termasuk orang kafir? Sekian, mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Buning dari Villa Mahkota. Mau bertanya Pak, apakah ada batasan toleransi kepada non-muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama, siapakah yang termasuk orang kafir? Silahkan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, nih yang nanya udah sarapan apa belum, kok lemes banget. Apa puasa apa? Oh iya. Baik, siapa yang masuk kategori kafir? Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Yang surat ini saya yakin ibu-ibu kayaknya nggak pernah baca kalau sholat. Padahal masuk dalam golongan surat pendek. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal luar biasa. Kayaknya tadi subuh dibaca ya? Oh enggak. Saya kirain. Siapa itu orang kafir? Lam yakunil ladzina kafaru. Siapa itu orang kafir? Yang pertama min ahlil kitab. Kafir itu ada golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi, karena ia ada kitab namanya disebut ahlul kitab, yaitu kitabnya Taurat. Kemudian ada Nasrani yang punya kitab Injil. Tapi apakah sama dengan yang saudara kita yang Kristen sekarang? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh kepo. Nah kalau tujuannya untuk baik ya enggak apa-apa, tapi kalau tujuannya untuk merendahkan jangan. Jadi kafir dalam kategori ini yang pertama adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani karena dia punya kitab Taurat dan Injil. Kemudian yang kedua, kafir itu ada wal musyrikin. Kan min ahlil kitabi wal musyrikin. Musyrik itu semua orang Islam yang selain Yahudi dan Nasrani. Entah Hindu, entah Buddha, entah Konghucu, entah Darmo Gandul, Serat Centani, Gatoloco, Sunda Wiwitan. Lah ini kan kepercayaan, keyakinan yang di luar Islam selain Yahudi dan Nasrani. Quran membahasakan mereka inilah al-kafirun. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari, kalau itu dalam urusan sosial, ya jangan kita terselalu melabelkan itu. Kafir, jangan. Menjaga perasaan, menjaga tadi itu toleransi. Kemudian yang kedua, sebatas mana kita bertoleransi terhadap non-muslim. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini kan ada sisi ritual, ada sisi sosial. Dari sisi ritual kita tidak boleh ikut dengan yang berbeda agama dengan kita. Ritual itu artinya ibadah. Kalau dari sisi ibadah kita tidak boleh. Dalam hal apapun kalau itu masuk ranahnya ibadah kita tidak boleh. Yang kedua ada sisi sosial. Lah kalau dari sisi sosial ini agama apapun kita bareng-bareng. Ini sosial. Lah ritual itu contohnya misalnya kayak tadi sholat idnya. Sholatnya loh ya. Idnya, sholat idnya itu namanya ritual. Maka tadi kan di ayatnya wala antum abiduna ma a'bud. Enggak perlulah kalian ikut kami sholat id. Kalau masalah yang mendukung tentang pelaksanaan sholat id misalnya ya boleh-boleh saja. Misalnya saya pernah ngalami khutbah Idul Fitri, kebetulan masjid sama gereja itu jejeran. Tapi antara masjid dan gereja ini persaudaraannya luar biasa. Saat Idul Fitri nanti yang jaga parkir itu pemuda-pemuda gereja. Begitu saya datang langsung, pagi Pak,
mohon izin untuk memarkirkan kendaraan. Lah ini bukan sholat id kan ya? Ini dari sisi sosialnya, kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Lah dalam sholat idnya, lah ini. Lah kemudian ketika Natal, ya kita tidak perlu. Kalau mengucapkan Natal, memang ini terjadi polemik antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kalau memang ucapan Natal ini dikategorikan sebagai sosial, kebersamaan dalam sisi sosial kehidupan bermasyarakat, monggo. Tapi kalau itu masuk ranah ritual, ya jangan. Tapi kalau bagi kita, kalau memang tidak ada pentingnya sama sekali, yang mending tidak usah. Tapi kalau ada pentingnya, misalnya kebetulan kita rekan kerja, rekan bisnisnya agamanya itu. Atau mungkin kita punya atasan agamanya itu, silahkan. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kadang dibikin di medsos mengucapkan, nah kalau memang, kalau bahasa orang Betawi mak gaya-gayaan Bu ya, enggak perlu. Tapi kalau memang ada perlunya, monggo. Apalagi mungkin kita sebagai penguasa wilayah, kebetulan ada acara orang lain misalnya Natalan diundang, kita sebagai pejabat entah lurah, entah camat, entah RT ya, kebetulan di RT-nya ada yang ngadain acara, kita diundang, disuruh sambutan. Lah itu kita dalam kapasitas sebagai pejabat wilayah, bukan sebagai perorangan. Lah kalau dari sisi sosial nggak ada bedanya, agama apapun sama. Misalnya kita lagi jalan ada yang jatuh bruk, nggak perlu ditanya kamu agamanya apa. Orang-orang cengap masih ditanya. Misalnya dia jawab Islam, kamu Islamnya NU apa Muhammadiyah? Udah ditanya NU, NU-nya ikut PKB apa P3? Wah, keburu Israel datang. Kalau dalam sisi sosial nggak perlu lihat agama, wis pokoknya bantu aja. Kita punya tetangga kebetulan hidupnya nggak mampu. Ya kalau memang kita ada kemampuan bantu, tapi agamanya beda Pak, urusan lain. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu kayak zakat, memang sepakat ulama kalau zakat itu dari muslim untuk muslim. Tapi selain zakat, infak, sedekah, hadiah dan lain-lain silahkan. Agama kita ngajarinya begitu. Rasulullah SAW ketika hidup di Mekah itu ya berdampingan dengan yang muslim. Apalagi ketika di Madinah. Rasulullah itu ya hidup bareng-bareng dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi dan lain-lain. Hidup bareng-bareng. Kalau masalah pekerjaan, masalah kemasyarakatan, bareng. Jadi batasan toleransi itu dari sisi ritual yang tidak boleh. Ritual itu ibadah. Yang boleh adalah dari sisi sosial. Sosial itu artinya kemasyarakatan, kita hidup bareng-bareng, enggak perlu melihat agamanya apa. Kalau itu dari sisi sosial kemasyarakatan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya ibu-ibu ya, dan mewakili pertanyaan pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan dari rumah. Nah kita akan kembali usai jeda membahas lagi terkait tafsir tematik surat Al-Kafirun. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi Yuk. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan terkait dengan tafsir tematik Al-Kafirun dan juga menjawab sejumlah pertanyaan yang ditanyakan jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung. Nah di segmen ini kita akan mendengarkan rangkuman terkait obrolan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam surah Al-Kafirun ini inti isinya adalah tentang toleransi, tentang bagaimana kita hidup bersama-sama di masyarakat, yang masyarakat ini tentu heterogen, dari berbagai macam agama ada. Apalagi yang tinggal di perkotaan. Kalau mungkin kita tinggal di desa itu biasanya sewarna. Kalau Islam ya Islam semua. Tapi kalau di kota kayak perkotaan begini macam-macam. Nah, dalam kehidupan yang heterogen itu tadi, kita sebagai muslim dibekali
untuk bergaul dengan surah Al-Kafirun. Kita tidak perlu ikut ibadah mereka dan mereka juga enggak perlu ikut ibadah kita. Tadi di segmen awal saya belum tuntas membahas tentang Al-Kafirun di ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Itu pengulangan di ayat yang ketiga. 3 dan 5 ini ayatnya diulang. Dalam Al-Quran sesuatu yang diulang itu pasti menunjukkan sesuatu yang krusial atau penting. Pengulangan terbanyak dalam Al-Quran tentu ibu-ibu hafal dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ini pengulangan terbanyak dalam satu surat. Diingatkan tentang nikmat mana lagi yang kau dustai. Lah dalam ayat ini wala antum abiduna ma a'bud diulang 2 kali menunjukkan bahwa enggak perlulah kalian itu nyampur-nyampuri ibadah kami dan kami yo enggak akan ikut campur ibadah kalian. Kemudian ayat ini ditutup lakum dinukum. Nah, ini sebagai puncak ajaran toleransi. Lakum bagi kalian dinukum ajaran agama kalian. Silahkan kalian melaksanakan agama kalian sebaik mungkin. Walia dan untuk saya dini agama saya. Ya saya ya akan menjalani agama saya sebaik-baiknya. Jadi kita menghormati saudara kita, teman kita yang beragama lain itu tidak dengan mengikuti ritual ibadah mereka, tapi memberi kesempatan mereka beribadah dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu sedikit pun mereka. Inilah bentuk toleransi. Dalam pergaulan sehari-hari Islam sudah memberikan pengajaran yang luar biasa. Saat kita bertemu kalau sesama muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Non muslim pun ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, kita dianjurkan tetap untuk jawab, tapi dengan cara yang berbeda. Ini kita sehari-hari kan bergaul dengan yang non muslim. Lah mereka tahu karena kita ini ibu-ibu majelis taklim kan mereka kalau ketemu nyapa dengan salam ya. Assalamualaikum Bu Haji. Dari mana? Yang nyapa non muslim. Apakah kita enggak boleh jawab salam? Jawab. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diajarkan ketika saudara kita yang non muslim mengucap salam kita jawab. Kalau assalamualaikum kita jawab cukup sampai waalaikum. Sampai di situ saja. Assalamualaikum Bu Haji, waalaikum. Beres. Lah iya wong ajarannya begitu. Saya mau nambahin gak berani, ngurangin takut. Ntar nambah-nambah lagi, nambah-nambah ajaran agama dosa. Ngurang-ngurangi korupsi. Ya saya sampaikan apa adanya. Ketika non muslim berjumpa dengan kita, dia mengucapkan salam terlebih dulu, ya kita jawab cuman sampai waalaikum. Ini bentuk toleransi kita. Memang ada sebagian saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip saya sampaikan berpikiran liberal bahwa menganggap semua agama sama. Dari sisi sosial iya sama, tapi dari sisi ritual enggak. Dari sisi kemasyarakatan ya sama, semua agama mengajarkan saling bantu, saling tolong, jangan nyakiti orang. Ini dari sisi sosialnya. Tapi dari sisi ritual semua agama berbeda. Muslim cara ibadahnya begini, Kristen begini, Hindu, Buddha begini, masing-masing punya. Dan dalam Al-Quran kita sudah dikasih batasan yang jelas, lakum dinukum waliyatin, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau saya boleh mengutip, intinya surat Al-Kafirun itu adalah mengajarkan soal toleransi, di mana kita hidup di masyarakat yang heterogen dan kita sebagai umat muslim ini dibekali melalui surat Al-Kafirun tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari topik obrolan kita pada pagi hari ini bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.